Seorang mahasiswa ditemukan tewas di dalam kamar indekos di wilayah Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Korban ditemukan di kolong tempat tidur dengan kondisi terbungkus plastik hitam. Karena anak saya sudah tidak ada nyawanya, pelakunya juga harus tidak ada nyawanya, itu baru adil. Dan diketahui yang menghabisinya adalah seniornya sendiri. Seorang mahasiswa semester 3 dari universitas yang digadang-gadang sebagai salah satu universitas terbaik di negeri ini, jurusan sastra Rusia, berinisial MNZ, ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat tragis. Jasadnya terbungkus plastik sampah hitam, tersimpan di kamar kosnya, dan diketahui yang menghabisinya adalah seniornya sendiri, yang bernama Altafasalia Artanika Pasha. Apa yang terjadi sampai akhirnya bisa tragis ini, kita akan bahas bersama. Rabu 2 Agustus tahun 2023, pihak keluarga mencoba untuk menghubungi MNZ tapi tidak mendapatkan balasan, padahal MNZ ini terkenal selalu menghubungi keluarganya. Hampir setiap hari dia selalu menyempatkan waktu untuk mengabari keluarganya. Terlebih lagi, pada saat itu MNZ ini baru saja kembali dari kampung halamannya di Lamongan, Jawa Timur. Karena takut terjadi sesuatu, gak dapat balasan, akhirnya pihak keluarga mencoba untuk mengontak pihak kos. Mereka meminta pemilik kos untuk mengecek kamarnya MNZ. Diceklah sama pemilik kosnya ini, tapi mereka tuh nggak ngeliatin ada gerak-gerik seseorang gitu yang ada di dalam kamar itu. Besokannya pada hari Kamis, pihak keluarga terus-menerus mencoba untuk mengontak MNZ, mencari dia itu kemana, tapi benar-benar gak ada respon. Akhirnya pihak keluarga mengirim seorang om yang berinisial TS untuk mengecek langsung MNZ di kosannya. Om TS datang ke kosannya MNZ, dan pas dia datang, kamarnya itu masih terkunci. Tapi karena feelingnya udah nggak enak, Om TS ini bukan langsung pulang, tapi minta pihak pemilik kos untuk memberikan kunci yang bisa membuka kamarnya MNZ. Pas kamarnya dibuka, Om TS melihat bahwa kamarnya MNZ itu dalam kondisi yang lumayan berantakan. Yang lebih aneh, dia juga ngelihat ada beberapa kapur barus yang bertebaran. Diceklah kamar ini, dan Om TS pun menemukan sesuatu yang janggal. Di bawah kasurnya MNZ ini, dia melihat ada plastik sampah berwarna hitam yang besar tersimpan. Ketika dikeluarkan, ternyata plastik ini tuh sangat berat, dan pas dibuka, Om TS dikejutkan dengan penemuannya yang sangat mengerikan. Di dalam plastik hitam besar itu terdapat tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa, dan setelah dicek diperhatikan lebih jelas, jasad tersebut adalah keponakannya. Gak kebayangkan apa yang dirasakan sama Om TS, tapi dia langsung melaporkan penemuannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung mendatangi TKP dan mencari keterangan para saksi. Dan di hari yang sama, kurang dari 3 jam setelah penemuan jasad MNZ, polisi berhasil menangkap pelaku yang tega menghabisi nyawanya MNZ. Siapa sang pelaku? Altafasalia Artanika Pasha, atau yang sering dipanggil oleh teman-temannya Altaf, berusia 23 tahun. Dia merupakan seniornya MNZ di universitasnya jurusan sastra Rusia angkatan 2019, yang saat ini sudah berada di tahun terakhirnya. MNZ sama Altaf ini saling kenal guys, bisa dibilang mereka itu cukup dekat. Bahkan keluarganya MNZ itu juga tahu sosok Altaf ini, tapi apa yang membuat Altaf tega menghabisi nyawanya MNZ? Berdasarkan hasil interogasi penyelidik terhadap Altaf, polisi berhasil mengetahui tentang apa yang terjadi pada MNZ. Kita bahas menurut versinya Altaf. Sore hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, Altaf mengantarkan MNZ pulang ke kosannya. Setiba di kosannya MNZ, Altaf mengambil pisau lipat yang sudah tersimpan di jok motornya, lalu memasukkannya ke saku celananya, dan bisa dikonfirmasi lewat CCTV.
Setelah itu Altaf sama MNZ itu sempat ngobrol di dalam kamarnya MNZ. Tapi nggak lama Altaf pamit pulang, tapi di luar dugaan bukannya dia pulang, dia malah mengeluarkan tuh pisau lipat yang sudah tersimpan di sakunya dan mulai menusuk MNZ. Konon pada saat itu korban sempat melawan dengan cara menggigit jarinya Altaf sampai membuat cincinnya sedang dikenakan oleh Altaf tertelan dan menyangkut di tenggorokan MNZ. Altaf kemudian mendorong korban, menikam lehernya juga dadanya berkali-kali sampai korban kehilangan nyawanya. Keesokan harinya, Altaf pergi mencari kantong plastik besar yang specifically berwarna hitam dan kapur barus. Dia juga balik lagi ke kosannya MNZ untuk membersihkan TKP. Kebayang dong, pasti berantakan banget dengan merah-merah di mana-mana dan mulai merencanakan gimana caranya dia akan menyembunyikan jasadnya MNZ. Dia ikat kedua tangannya korban, memasukkan jasadnya ke kantong plastik, diikat kantong plastiknya dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Altaf juga sempat menyebarkan kapur barus yang sudah dibelinya untuk menutupi bau amis. Dan gak hanya itu, sebelum dia cabut guys, dia sempetin untuk mengambil barang-barang berharga milik MNZ. Jadi dia merampok dulu sebelum pergi. Apa motif dari Altaf? Dari kronologi yang dijabarkan sama pelaku, kalau misalkan kalian notice ada sesuatu yang janggal. Dia tidak menyebutkan alasan kenapa dia mengeluarkan pisau pertama kali ke dalam kantong sebelum ngobrol sama MNZ. Berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Depok, AKP Nirwan Pohan pada saat konferensi pers, motif Altaf menghabisi korbannya ini adalah karena iri dan ingin menguasai harta korban. Si pelaku ini dengan korban berteman dan tahu si korban ini punya banyak duit lah. Dinote juga bahwa Altaf ini tidak memiliki masalah dengan MNZ, jadi tidak ada faktor dendam ataupun benci. Diketahui juga bahwa Altaf sama MNZ itu sama-sama invest di aset digital mata uang kripto, tapi MNZ itu sering untung sementara Altaf tidak. Bahkan Altaf mengalami kerugian sebesar 80 juta. Selain itu Altaf ini juga kelilit hutang dengan teman-temannya sebesar 12 juta serta pinjaman online sebesar 3 juta. Meskipun hutang pinjolnya itu belum ditagih dengan cara diteror, tapi Altaf tuh mencoba mengcover melunasi semua pinjamannya dengan cepat. Dia minta pinjamannya ke beberapa orang termasuk pinjam uang 200.000 ke MNZ yang udah akhirnya dia lunasin juga. Karena selalu gagal menutupi hutang-hutangnya dan juga hopeless, akhirnya Altaf berencana untuk menghabisi sang korban lalu mengambil barang-barangnya. Nah, menurut penyelidikan polisi, Altaf itu berhasil mendapatkan laptop MacBook, ponsel iPhone, dan juga dompet milik korban yaitu MNZ. Polisi bahkan bilang bahwa Altaf itu sudah sempat coba untuk menguras isi ATM-nya MNZ. Dan dompetnya juga diambil, dicoba untuk dinikah ATM karena tidak tahu PIN-nya, beberapa kali akhirnya diblokir. Selain itu, berdasarkan pengakuannya Altaf di konferensi pers, dia tuh baru merencanakan aksinya pada Rabu pagi hari. Di hari yang sama dia menjalankan aksinya. Dia menjelaskan juga bahwa cara dia menghabisi nyawa korban itu terinspirasi dari film Narcos. What? Salah satu hal yang menarik perhatian masyarakat di konferensinya Altaf itu adalah momen dimana bahwa saat dia menyerang MNZ, dia tuh juga memberikan kesempatan buat MNZ juga menyerang dia dengan harapan nyawanya juga ikut berakhir. Saya udah memberikan kesempatan untuk korban biar melawan saya, Kak. Oh gitu, biar kenapa kayak gitu? Biar saya nggak ada di sini lagi, Kak. Karena penyataan itu, Altaf kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Meskipun investigasi sudah dilakukan dan polisi juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup jelas, ternyata banyak
pihak-pihak yang merasa bahwa kasus ini memiliki beberapa kejanggalan. Jujur guys, kasus ini tuh sangat-sangat menyayat hati. Semoga kita tidak lagi mendengar kasus-kasus serupa. Mari kita berdoa agar kebenarannya terungkap dan pelaku dihukum setimpal atau lebih. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.